Oke, di Ngobsdul sekali ini ada teman kita men. Ya, teman atau musuh nih? Jadi rekan kerja, jadi ya berprofesi sebagai driver ambulan dan kocak pokoknya. Yang rujuk pasien COVID pernah, jadi supir truk pernah ya men? Pernah. Wah pernah. Apa aja pernah? Yang belum Apa itu aja pernah? pesawat sama kapal laut. Wih, gokil. Sepur men. Sepur pernah, jadi kernet. Ya. Oke. Jadi di wabah pandemi ini dia sering kali ngerujuk pasien COVID ya. Nah, dia juga pakai APD-nya level 3 ya men. Ya, level 3. Lengkap ya, jadi aman. Gimana men? Keluh kesah mengenai rujukan pasien gimana men? Ya, banyak sih sebenarnya, duka-dukanya itu banyak. Yang pertama, sebagai petugas itu apa ya, baru memakai APD sekitar 1/4 jam aja udah Panas, keringet udah keluar semua. Jadi itu tantangan pertama, fisik itu sudah terasa nggak enak, nggak nyaman karena keringat, kemudian apa, belum aroma tubuh yang macam-macam itu kan, ada yang terasi, ada yang paprika, ada yang karika, mungkin masuk kan, macam-macam. Jadi itulah suka dukanya pertama. Yang kedua tantangannya jelas kita langsung bersentuhan dengan pasien yang terpapar. Yang jelas itu menjadi resiko bagi kita sebagai petugas, lebih mudah terpapar virus yang dibawa oleh pasien yang kita bawa, ya macam-macam. Nah di ambulan itu kan ibaratnya penumpang dan driver tuh ada sekat gak sih? Ada sekat. Nah, ada. Pernah nggak yang ibaratnya jadi satu sebelahan misalkan ngerujuk satu orang, nah itu sebelahan dan gimana? Ya pernah. Jadi saya pernah punya pengalaman merujuk dalam satu mobil itu sekaligus 4 pasien, ada yang 5 pasien, pernah juga 1 pasien. Kalau 1 pasien itu saya sering tak suruh duduk di depan. Nggak takut men? Enggak biasa aja. Yang penting kan APD lengkap sesuai standar, kemudian kita tetap menjaga jarak. Itu kan kalau pernah saya rujuk itu membawa 1 pasien, nggak ada temennya, terus saya ajak duduk di depan, kemudian tas-tasnya di belakang, kita ngobrol biasa kita. Ngobrol biasa. Karena kebetulan itu orang tua, jadi sekalian saya memberikan edukasi lah ya. Kemudian motivasi juga karena bapak tersebut, karena beliau bapak-bapak yang sudah tua, merasa dijauhi teman-temannya sejak dia sanksi sosial lah ya. Dia mendapat sanksi sosial yang luar biasa dari teman-temannya, bahkan dari keluarganya sendiri. Jadi saya memberikan motivasi supaya tidak tidak berdampak kepada psikisnya, tekanan, diskriminasi lah ya, pikirannya, karena corona itu kan efek psikisnya juga sangat luar biasa. Sebagian orang karena diacuhkan oleh tetangganya, keluarganya, merasa dikucilkan, kemudian menjadi beban pikiran tersendiri, yang itu justru membuat dianya drop, sehingga mungkin coronanya bisa baik-baik saja karena kesembuhannya kan tinggi, akan tetapi faktor-faktor itulah yang kemudian bisa membuat drop dan beneran jatuh sakit karena itu. Makanya saya sering memotivasi itu. Ya duduk depan biasa, ngobrol biasa ya. Nggak ada rasa cemas men ya, walaupun pakai APD level 3. Cemas sih ada, cuma saya yakin dengan imunitas tubuh saya, jadi karena saya sering olahraga, jadi kebal lah insya Allah. Terlebih APD-nya kan sudah level 3, pakai kacamata, pakai masker yang standar, kemudian hazmatnya juga anti tembus virus kan, luar biasa udah. Nah itu pas pengantaran gimana men? Apa kita langsung ke rumah pasien tersebut atau gimana prosedurnya? Macam-macam. Jadi ada yang datang ke fasilitas kesehatan atau puskesmas tempat saya bekerja. Kemudian ada yang kita ke rumahnya jemput bola. Ada yang kita COD di jalan. Karena sebagian orang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artian kadang kalau kita jemput di rumah itu tetangga-tetangga masyarakat aneh, masyarakat jadi heboh melihat seakan-akan itu menjadi sebuah aib. Nah makanya kadang beberapa orang itu kita
ketemuan di jalan, janjian dijemput di mana, terus kita baru ke rumah sakit atau rumah karantina. Terlebih kalau COD pas tempatnya sepi ya, jangan yang pas kerumunan ya. Iya, kita janjian di tempat yang sepi, sekaligus apa yang tidak bisa, ya istilahnya tidak bisa disaksikan orang banyak lah. Intinya itu. Nah, itu pas misal COD, pas COD itu pasien tersebut diantar atau gimana itu kemarin? Ya, diantarkan oleh misal keluarganya? Biasanya ada satu keluarga yang mengantar, terus ketemu di jalan kan biasanya menjauhi dari rumahnya, terus kita ketemu di jalan atau di mana janjian itu, biasanya ada 1-2 orang yang mengantar. Kalau kemarin pernah 2 orang yang mengantar atau rombongan, karena mereka merasa apa istilahnya tidak begitu takut dengan corona, sehingga 1 orang itu yang mengantar ada 5 pakai mobil itu bareng-bareng. Ada yang 1 orang pakai motor, anaknya kemarin yang ngantar, macam-macam. Jadi banyak apa istilahnya pengalaman yang kemarin selama corona ini didapat ya, kurang lebih terkait dengan penjemputan pasien ataupun rujuk-rujuk ya seperti itu. Kalau ngantar-ngantar jenazah pas sebelum pandemi pernah nggak? Oh, sering ya. Bahkan dulu sewaktu kerja di rumah sakit itu kan, sebelumnya di rumah sakit. Rumah sakit. Di rumah sakit swasta atau ya, swasta. Di rumah sakit swasta itu hampir 5 tahun. 5 tahun. Jadi lumayan ya. Pengalamannya udah lumayan ngenes ya. Lumayan ngenes. Jadi selama 5 tahun itu kan kalau di rumah sakit itu kan udah pasiennya kan banyak lah, ratusan yang rawat inap. Jadi rata-rata kematian atau orang meninggal itu dalam satu bulan itu antara 20 sampai 30 orang. Jadi dibagi berapa orang? Dulu 4 orang teman saya. Berarti satu rumah rata-rata 4 orang. Iya, 4 orang drivernya. Jadi setiap bulan itu pasti ngantar lebih dari 10 jenazah. Jadi banyak. Pernah nggak ada pengalaman horor misalkan habis ngantar malam-malam ngantar jenazah? Pulangnya tuh ada pengalaman horor di bagian belakang jenazah misalkan, habis ngantar itu gimana? Pernah nggak? Kalau pengalaman mistis itu ya, pengalaman mistis itu hampir semua teman saya itu pernah mengalami. Pernah mengalami, cuma berbeda-beda. Ada yang sekedar istilahnya mendengarkan suara-suara tangisan, orang-orang tertawa yang tidak ada wujudnya, kemudian ada suara-suara apa istilahnya berangkar ambulan itu yang bergerak-gerak sendiri, macam-macam. Ada yang kalau kata teman saya malah pernah mengalami itu. Jadi pernah waktu ngisi bensin di pom bensin itu ada makhluk halusnya yang menampakkan diri, sampai petugas pom bensinnya itu lari takutan. Tapi kalau saya sendiri belum pernah istilahnya punya pengalaman yang melihat secara langsung sosok seperti itu. Kalau pengalaman istilahnya membawa jenazah, terus ada pengalaman mistis itu paling ya suara. Kalau suara itu kita biasa, halusinasi ya bisa jadi karena memang kita sering menonton film horor, jadi sering terbawa hal semacam itu. Tapi kita enjoy aja lah setelah terbiasa dengan hal semacam itu. Nah, pas kalau misal ngerujuk sama keluarga pasiennya, gimana responnya? Misal ojo cepet-cepet mas, ojo cepet-cepet. Kan biasanya kalau ngerujuk cepet-cepet ya, harus bunyikan sirine. Pas corona juga harus sirine bunyikan nggak? Kalau corona itu paling kita nyalakan lampu rotarinya itu, sehingga orang yang di jalan, pengguna jalan itu bisa melihat kalau ambulan ini membawa pasien gitu kan. Tapi untuk sirine itu kita ada SOP-nya, jadi itu hanya untuk kegawat daruratan. Kalau tidak kegawat daruratan itu tidak dinyalakan, karena menimbulkan kepanikan untuk pengguna jalan, yang itu bisa membuat bahaya juga. Nanti respon orang terhadap sirine ambulan itu berbeda-beda. Ada yang panik ketika itu langsung menikung, minggir, bahkan sampai istilahnya keluar dari jalur itu, macam-macam. Itu kan berbahaya, bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau corona saya rasa tidak begitu berbahaya, tidak masuk ke dalam kegawat daruratan. Jadi nggak pernah saya nyalakan, paling lampunya aja. Kalau suaranya sirinenya nggak nyalakan. Kalau rujuk itu tergantung juga, kalau memang ke gawat darurat itu dinyalakan. Kalau respon keluarga sih macam-macam ya biasanya, tapi
kalau rujuk itu kan kondisinya biasanya butuh cepat memang. Jadi apa kita memang menyalakan sirene itu supaya pasien itu bisa datang tepat waktu dan bisa cepat segera ditangani lah ya. Kalau keluarga sejauh ini saya belum pernah punya pengalaman keluarga komplain atau ya mungkin karena mereka apa istilahnya pusing atau mual muntah-muntah itu ya nggak masalah, itu memang efek dari berkendara cepat ya nggak masalah seperti itu. Tapi yang penting kita tujuannya itu supaya cepat sampai pasien itu cepat bisa ditangani. Kalau pusing-pusing itu ya biasa lah, itu resiko kita berkendara ya semacam itu, nggak masalah, itu beragam lah. Berarti kan selama pandemi kan selalu merujuk nih, berarti selalu merujuk. Nah, ambulans setelah dipakai itu berarti langsung steril. Ya. Langsung steril. Kita punya apa istilahnya alat untuk mensterilkan itu, tapi ya memang sederhana. Jadi kita mau meracik sendiri alat-alat atau cairan-cairan desinfektan yang memang untuk meminimalisir itu ya virus itu. Jadi sebisa mungkin setelah rujuk itu langsung kita sterilkan semua ambulan, bersihkan semua luar dalam, kemudian dijemur. Nah, besok kalau mau rujuk sudah bisa dipakai lagi. Itu diusahakan memang seperti itu, karena ya untuk meminimalisir itu tadi penyebaran virus-virusnya itu, sehingga tetap safety kan kita kerja berkendara. Karena waktu-waktu sekarang ini rujuk itu hampir setiap hari, setiap hari. Bahkan tidak hanya 1 orang 2 orang, beberapa hari kemarin itu sampai 26 orang ya. Pernah merujuk sendiri ya? Rujuk sendiri pernah. Nah, tapi seringnya itu ya masih sama tenaga medis lah ya. Ibaratnya kalau urgensi ya harus. Kalau sekedar apa istilahnya masuk ke rumah karantina itu kan prosedurnya juga tidak terlalu ribet, karena sudah petugas medisnya juga sudah bekerja melalui komunikasi lewat HP, sehingga kita tinggal ngirim pasiennya, di sana serah terima, tanda tangan, selesai. Itu tidak perlu didampingi medis. Iya. Soalnya kalau karantina kan tanpa gejala ya. Tapi kalau rumah sakit yang orangnya punya riwayat penyakit lain itu kan nanti menjelaskan ke petugasnya. Serah terima pasien ya. Ya, serah terimanya itu harus menjelaskan kondisi pasiennya seperti apa, itu wewenangnya medis, sehingga kita tidak bisa menjelaskan itu. Nanti ada disinformasi atau misinformasi. Walaupun kita punya misalkan rujukan manual ya, lembarnya ya. Ada, tapi kan kita tidak bisa menjelaskan. Mungkin ditakoni saturasinya piro Mas? Itu nggak tahu. Piro. Saya jawabnya paling tekanan ban 50. Ban belakang 55. Ya maklum, driver ya, ngerti deh. Pengalamannya cuma itu, nggak bisa menjelaskan medis. Ya kita ada bagiannya masing-masing. Sebenarnya takut gak sih sama corona? Ya dibilang takut ya nggak begitu takut, dibilang nggak takut ya bisa jadi takut, karena kita harus antisipasi juga kan, karena kan ya kita harus apa ya istilahnya, ada yang mengatakan itu konspirasi, ada yang mengatakan itu nyata. Kalau dari medis pasti itu nyata, kalau dari orang-orang yang nggak percaya pasti itu dibilang konspirasi. Tapi ada kemungkinan menurut saya itu hal yang memang nyata, dan itu ditumpangi oleh sebuah teori konspirasi yang dimana jelas tentunya untuk mencari keuntungan bisnis, tidak lain bisnis. Nah, dari dua kesimpulan itu kan, karena corona itu kan nggak kelihatan, jadi kita lebih baik antisipasi ya, perlu pakai masker juga lah, pakai masker. Terus kalau apa istilahnya, bahwa pasien ya kita pakai APD yang lengkap gitu. Tapi tidak perlu takut sehingga kita mengabaikan apa istilahnya fungsi kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan sosial, sampai mengajukan orang yang dinyatakan positif, sampai kita mengajukan tetangga-tetangga kita sendiri, sampai kita bahkan menjauhi, mengucilkan dan sebagainya. Itu saya rasa nggak perlu. Kita perlu memang antisipasi, berlebihan lah ya, tapi jangan sampai berlebihan, karena sebenarnya dari awal memang doktrin ketakutan itu kan sudah ditanamkan ke masyarakat, sehingga orang yang tidak tahu corona pun itu sudah takut. Kita kan nggak pernah meneliti virus corona itu, pernah secara apa istilahnya, secara fisiknya, ataupun mungkin dari kajian-kajian virologinya, itu kan nggak pernah. Tapi
kita kok bisa takut karena doktrin dari informasi-informasi Masyarakat menyebarluaskan. itu ya ketika kita mendengar corona pasti nanti banyak orang yang mati dan sebagainya, ini urusan nyawa dan sebagainya. Akhirnya lebih baik ya sudah, ada yang sampai dikucilkan, ada yang sampai dimusuhi, ada yang sampai apa istilahnya ya macam-macam, karena respon orang terhadap informasi itu kan berbeda-beda. Bahkan hoax pun itu bisa ditelan mentah-mentah oleh orang yang tidak punya sumber lain. Dia menganggap kalau omongan-omongan orang tuh selalu dipercaya. Ya, dipercaya. Ya bahkan ada informasi atau mungkin hoax atau enggak ya, ada yang mengatakan bahwa pasien corona itu nanti dapat keuntungan, dikasih jumlah uang dan sebagainya dari instansi dan atau rumah sakit. Itu ya bisa ditelan mentah-mentah juga. Secara informasi itu nggak dicari tahu kebenarannya, langsung ditelan mentah-mentah sehingga nanti sudah disebarkan ke tetangganya, ke saudaranya. Ya itu kan akan membuat sebuah kekacauan baru. Iya betul. Coronanya selesai nanti saling bermusuhan kan, maksudnya karena tadi disinformasi tadi. Pertanyaan nih. Ya. Jadi ini mungkin jadi nanti bahan ya, nanti ke depan mungkin ada episode bareng pasien COVID, mantan pasien COVID, apa benar dia dapat uang ya, dapat uang ya. Kan isu yang menyebar di masyarakat itu kan seperti itu. Ada yang mengatakan pasien corona itu dapat uang, sejumlah uang, bahkan sampai nominalnya puluhan juta ya. Ada yang seperti itu, padahal sumber informasinya kan tidak jelas, itu tidak bisa dibuktikan. Ya mungkin beberapa orang memang sengaja membuat informasi yang seperti itu untuk supaya corona itu istilahnya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kan sebagian orang yang nggak percaya kan pasti juga punya cara-cara untuk supaya orang itu nggak percaya. Jadi isu-isu semacam itu terus disebarluaskan. Ya. Bisa itu nanti sama orang pasien yang tersembuh, apa memang diberi uang atau tidak kan bisa dikonfirmasi sama mereka. Bisa diklarifikasikan lah ya. Bisa diklarifikasikan. Sebenarnya memang iya atau tidak. Kalau memang iya ya saya mau. Puluhan juta bro. Puluhan juta ya. Tapi itu kan lumayan. Gak mungkin lah. Pemerintah dapat uang dari mana untuk membayar orang corona? Terus fungsinya kan buat apa? Pemerintah membuat orang corona terus mereka dikasih uang. Itu buat apa? Ya saya rasa itu informasi yang gak jelas aja sumbernya. Nah, pertanyaan terakhir. Siap. BTW selama ngerujuk dapat duit berapa bro? Per rujukan. Rujukan. Satu kali rujukan misalkan. Kalau itu sih kita tidak pernah membahas tentang itu ya, dalam artian saya hanya menjalankan tanggung jawab saya sebagai apa istilahnya petugas. Perkara nanti dapat berapa itu kan tergantung dari manajemen. Dalam artian kita tidak rujuk sekali dapat berapa, langsung kali dapat berapa. Ya, itu lebih kepada urusan kemanusiaan lah dan tanggung jawab. Saya kerja di instansi, saya mengikuti aturan instansi dan tanggung jawab saya yang saya emban, saya berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin sehingga saya tidak pernah memikirkan ke situ. Nanti insya Allah itu mengikuti lah kerja itu ya. Mau-maunya loh. Kok mau-maunya ngerujuk pasien COVID ya, gitu loh. Resikonya besar. Resikonya besar men. Ya karena memang tuntutan kerjaan. Ya tuntutan kerjaan kita harus melaksanakan semaksimal mungkin. Kalau kita takut ya kita jangan masuk ke instansi kesehatan. Ya. Misalnya kita dulu nih saya masuk ke rumah sakit ya. Jadi driver ambulan gitu kan sudah ada bayangan wah ini yang dibawa nanti jenazah orang-orang kecelakaan dan sebagainya. Kalau kita takut ya udah kita nggak masuk, jangan masuk ke situ. Kalau kita masuk ya konsekuensinya kita harus melakukan apa yang ada di dalam kan, instruksi apapun dari atasan lah ya. Prosedur-prosedurnya kita harus menjalankan semua. Ya ketika tanggung jawab itu diberikan kepada kita ya kita cuma berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya aja. Berarti selama ini belum ada nih dana masuk dari rekening khusus apa? Jadi driver ambulan COVID. Iya, nggak ada. Nggak ada loh dia, nggak ada ya. Bener nggak ada. Apa ya? Khusus untuk ambulan driver, terus anggaran untuk
ambulan driver terkait COVID ya nggak ada. Kita memang ya bekerja aja. Berangkat ada tugas mengantar pasien corona ya kita antar aja. Udah lain-lainnya pikir belakangan, yang penting virus ini atau pandemi ini segera selesai. Woi, terbaik. Ya. Oke, sekian dulu Ngobstul kali ini bersama Sonik Arfianto, seorang driver ambulan di salah satu puskesmas di Wonosobo. Ya, thank you bro. Thank you. See you on the next podcast Ngobstul.